Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver dan Anda bisa lihat di belakang saya ini adalah sejarah bagi Honda di tanah air karena untuk pertama kalinya Honda Civic Type R masuk secara resmi ke Indonesia. Ini bukan mobil dari importir umum, ini langsung dari Honda Prospect Motor dan diimpor langsung dari Inggris. Harganya memang cukup mahal, 995 juta rupiah yang artinya sekitar 2 kali lipat dari Honda Civic Turbo, tapi ini mobil spesial dan sekarang kita lihat apa saja yang ditawarkan untuk konsumen Indonesia oleh mobil ini. Bodi dari Civic Type R ini mengambil basis dari Civic Hatchback dan dia memiliki konfigurasi 4 pintu. Memang sih kayaknya kurang sporty gitu ya kalau nggak 2 pintu gitu ya, cuman oke lah, karena ada sejumlah aksesoris dan bodi di sini yang membuatnya dia tampil begitu sangar. Lampu LED, kemudian bumper dan lip spoiler ini benar-benar agresif. Ini juga sudah LED fog lampnya. Ban standarnya menggunakan 20 inci dan piringan remnya sangat besar serta keluaran langsung dari Brembo. Di atas di kap mesin kita bisa lihat ada air scoop dan itu dikarenakan mobil ini memang butuh pasokan udara segar yang banyak berhubung dia menggunakan turbo. Tidak ada yang kalem di desain belakangnya. Semuanya agresif dari atas sampai bawah. Spoilernya bertingkat. Kemudian dia juga dilengkapi dengan bumper yang agresif serta lip spoiler di belakang. Ini yang unik. Kenapa knalpotnya ada 3? Mesin ini 4 silinder. Tapi susunan knalpot ini dibuat untuk menciptakan suara yang keren. Jadi Honda mengklaim bagian kanan dan kiri ini untuk menciptakan suara yang dinamis. Sedangkan bagian tengah ini akan menciptakan tekanan negatif yang diklaim oleh mereka bisa mereduksi suara dengungan yang masuk ke kabin. Kami belum tahu, kami tidak bisa menilai bagaimana suaranya. Yang jelas kemungkinan tetap tidak seasyik generasi terakhir Type R yang bermesin NA ketika itu di bodi FD yang itu masih tanpa turbo dan suara melengkingnya itu keras. Ini dengan turbo pasti teredam, tapi setidaknya konfigurasi knalpot ini diklaim membuat suara yang lebih dinamis tapi tidak mengganggu pengendara di dalam. Kita sekarang buka bagasinya. Ini ada lampu rem ketiga yang juga keren dan tegas bentuknya. Karena dia mengambil basis dari Civic Hatchback yang praktis, maka bagasinya juga besar dan praktis. Karena dia juga masih dilengkapi dengan partisi yang bisa digulung. Cuman Anda harus hati-hati menggulungnya karena kalau tidak bisa kusut karena ini dari bahan yang seperti kain. Kemudian ban serep dia menggunakan tipe temporary. Jadi lebih kecil dari aslinya. Walaupun ini mesinnya spesial dan bertenaga sangat besar serta diimpor langsung dari Inggris, tapi sudah disesuaikan untuk kondisi bahan bakar Indonesia. Anda bisa lihat di sini tulisannya bahasa Indonesia serta dia minimal cukup RON 95 yang artinya bisa disuplai oleh beberapa supplier bahan bakar, tidak hanya Pertamax Turbo tapi Shell V-Power juga bisa. Dan ada yang aneh ketika kita membuka kap mesinnya karena air scoop itu ternyata tidak ada intercooler di sini atau air intake. Air intake di depan dan setelah kami telusuri dia membuang angin yang dari atas itu ke samping kanan, samping kiri kemudian disalurkan ke spoiler. Bukan spoiler maksud saya fender, dan di fender ini juga bolong yang dia keluar ke belakang. Mungkin ini untuk aerodinamika atau mempercepat pengeluaran panas mesin. Saya nggak tahu pasti. Yang jelas ini mesinnya istimewa. 2000 cc dengan turbo, DOHC VTEC dan menghasilkan tenaga 310 PS serta torsi 400 Nm. Tenaga 310 PS itu artinya kalau ke HP itu sekitar 306 HP dan mesin itu menyalurkan tenaganya ke roda depan melalui transmisi yang lumayan close ratio 6 speed manual.
Mesin ini dipadu dengan transmisi tersebut dan bodi yang lincah itu mampu memecahkan rekor di Nürburgring sebagai mobil penggerak depan produksi massal yang tercepat. Dia mencatat waktu 7 menit 43,8 detik untuk mengitari sirkuit yang panjangnya sekitar 20 km itu, dan itu artinya 3 detik lebih cepat dari pemegang rekor sebelumnya yaitu VW Golf GTI. World Class Auto Show Series, the 25th Gaikindo Indonesia International Auto Show, 10 to 20 August 2017 at Indonesia Convention Exhibition BSD City. Be the first to witness the latest automotive technology and futuristic concept car from 29 car brands. Also participated by dozens of motorcycle brands and more than 250 supporting brands in automotive industry. The 25th Gaikindo Indonesia International Auto Show, hosted by Gaikindo, organized by 7 Events. Untuk masuk ke dalam kabin Civic ini, kita pakai keyless smart key dan bentuknya sama dengan HR-V, dengan Honda lainnya, tidak ada yang istimewa. Tapi di baliknya ini ada logonya merah khas Type R, sama juga seperti logo di depan dan di belakang itu latar belakangnya merah. Oke, sekarang kita lihat interiornya dan inilah interior terbaik Civic. Joknya ini bahan suede yang berkualitas serta bentuknya semi bucket tapi benar-benar sporty. Kenapa semi bucket? Karena dia masih bisa reclining, tapi ini benar-benar ini layak untuk balap juga, ini layak. Kemudian material empuk semua. Ada aksen panel serat karbon di sini. Kemudian transmisi manual 6 speednya juga ini bentuknya khas dari Type R sebelumnya, juga seperti ini, bulat dan ada tulisan dengan latar belakang merah. Ini koplingnya ini enteng. Padahal kami yakin bahwa ini koplingnya akan sangat mencengkram, dan perpindahan giginya ini seperti quick shift. Jadi dekat perpindahan giginya, tidak terlalu banyak travelnya dan terasa sangat presisi. Ada mode berkendara juga di sini. Dia ada 3 mode berkendara. Yang pertama adalah comfort, yang kedua adalah sport. Sport adalah defaultnya. Jadi ketika Anda menyalakan mesin, dia defaultnya langsung sport. Dan kalau Anda ingin lebih ekstrim lagi, itu ada plus R. Itu adalah mode yang lebih ekstrim lagi. Sweat di bagian tengah, kemudian rem parkir elektrik dan brake hold. Jadi ini sebenarnya mobil yang canggih dengan beragam komputer untuk memperbaiki pengalaman berkendara, tapi yang menyenangkan dia tetap mempertahankan manual, tidak memakai otomatis. Walaupun di SG sekalipun, ini tetap pure driving pleasure menggunakan mobil seperti ini dengan manual. Climate control, dia dual zone kanan dan kiri, serta dia sudah menggunakan audio yang terintegrasi. Karena ini benar-benar Honda yang diimpor langsung dari Inggris. Jadi beginilah audio yang terintegrasi dari Honda. Tidak hanya bisa mengatur audio, tapi dia juga bisa mengatur beberapa fitur dari mobil, serta tampilannya, latar belakangnya itu senada dengan instrumennya yang juga keren. Coba kita nyalakan. Wih, dia digital tengahnya dan ada animasi dulu sebelum menyala, dan latar belakangnya itu merah. Setir juga di bawahnya merah. Warna merah ini belum sudah membangkitkan adrenalin, serta posisi mengemudinya perfect. Ini posisi mengemudi yang sangat ergonomis. Kemudian tombol-tombolnya ini juga timbul, tapi bentuk tombol-tombol di setir ini mirip dengan Civic biasa, dan dia sudah enak digunakan. Cruise control juga udah hadir sebagai standar, dan dia tetap ada vehicle stability assist yang kayaknya kalau kita mau berkendara sporty ini dimatikan saja. Engine start stop itu mesin baru bisa menyala setelah kita injak kopling. Kok rasanya saya nggak mau pindah ke belakang ya, karena ini duduk di kabin ini aja sudah membuat saya itu pengen nyalain mesin langsung jalan, tapi ini di panggung. Kalau saya ke depan, saya jatuh dan pasti langsung dikejar sama satpam semuanya. Spion sudah elektrokromatik, tapi sayangnya ini lampu masih kuning. Kenapa sih ya nggak pakai yang LED aja, yang putih gitu ya, biar jadi keren. Tapi overall harus ya,
ke belakang ya. Untuk review bagian belakang bener-bener saya pengen di sini aja. Tapi oke lah, sekarang kita ke belakang. Kalau Anda berniat dan bisa membeli Civic Type R ini, maka review ini sebaiknya Anda skip saja yang di bagian sini, karena ini bukan bagian untuk Anda. Ini untuk Anda yang tidak bisa membeli Civic Type R, tapi Anda punya teman yang membeli Civic Type R, karena disinilah Anda akan berada, di belakang, bukan di depan. Dan karena ini adalah berbasis dari Civic Hatchback, maka dia cukup lega dan menopang paha dengan baik. Dan material memang tidak empuk di sini, namun masih ada material empuk di bagian tengah trim. Serta Anda di sini akan selalu dipenuhi oleh rasa jealous. Jealous melihat keindahan kursi di depan, jealous melihat teman Anda yang menikmati kesenangan mengemudi di depan. Serta ada bolongan di kursi ini. Ini sebenarnya kalau dibuat balap itu untuk safety belt, karena safety beltnya 4 titik atau 5 titik. Tapi kalau di sini mungkin ini untuk Anda pegangan kalau Anda takut ketika teman Anda yang menyetir itu bermanuver. Jadi Anda bisa pegangan seperti ini. Iya, jadi memang ini sudah diciptakan untuk penumpang ya. Anda terima nasib saja di sini, karena Anda akan selalu ingin kembali ke depan, walaupun memang di belakang ini adalah tempat yang cukup nyaman, tapi itu akan membuat perasaan tidak nyaman di hati Anda, karena Civic Type R haruslah Anda berada di depan. Harga mendekati 1 miliar rupiah untuk sebuah Civic memang terdengar mahal. Tapi tunggu dulu, sebelum Honda Prospect Motor memasukkan mobil ini, importir umum sudah pernah memasukkan Honda Civic Type R tahun lalu, dan itu harganya 1,5 miliar rupiah. Ini artinya 30% lebih murah dibandingkan importir umum. Dan ini bukan Civic biasa, ini adalah Civic Type R yang juga sejarahnya panjang. Serta ketika Anda membeli mobil ini, Anda tahu bahwa Anda memiliki mobil penggerak depan yang paling kencang di Nürburgring. Mungkin Anda tidak perlu ke Nürburgring, tapi Anda punya mobil yang sudah paling cepat di Nürburgring. Tapi kami tidak sabar untuk menunggu mobil ini ready unit testnya dan mencobanya di jalanan di Indonesia, karena kami sudah bertanya ke Honda Prospect Motor, kemungkinan mereka akan menyediakan unit test Honda Civic Type R ini. Rasanya sudah tidak sabar menunggu hari itu. Jadi begitulah kira-kira first impression kami ke Honda Civic Type R ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, serta komentar di bawah. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta pastikan Anda sudah subscribe channel ini berikut notifikasinya. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di review kami selanjutnya. Nggak boleh dibawa pulang ya?